Selamat pagi Bapak Ibu saya sekalian dikasih Tuhan. Mari kita mulai bagian pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah kasih sekalian, anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa.
Shalom, selamat pagi saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk saudara-saudara semua. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus memberikan buah pengertian sehingga kita dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, saat ini kita melakukan ibadah online kembali karena wabah COVID-19 mengalami lonjakan kenaikan, saudara-saudara. Semakin banyak penderita yang sampai rumah sakit penuh, saudara-saudara. Sehingga kita melakukan ibadah online kembali. Kita tetap harus menjaga kesehatan kita masing-masing. Mari saudara-saudara kita dukung dalam doa sehingga warga negara kita taat akan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita harus tetap waspada saudara-saudara dan berhati-hati karena kita tidak tahu siapa yang dapat menularkan virus COVID tersebut. Saudara-saudaraku terkasih, mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang selalu baik dan setia menyertai kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dan berkat-berkat-Mu yang telah kami nikmati. Terutama Tuhan Yesus berikan keselamatan dan kesehatan pada tubuh kami. Dan kami percaya Tuhan sediakan berkat-berkat yang baru untuk kami anak-anak-Mu yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Jamah hati kami, pikiran kami sehingga kami layak mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bulan-bulan lalu kita baru memperingati hari Pentakosta, saudara, yaitu di mana Roh Kudus pertama kali dicurahkan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, terutama pada murid-murid Tuhan Yesus. Kita pun wajib mengucap syukur, saudara-saudara, bahwa kita pun mendapatkan curahan Roh Kudus. Buktinya yaitu bahwa kita mempunyai kerinduan mendengarkan firman Tuhan, mempunyai kerinduan untuk bersekutu, dan rindu memuji, memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini, judul perikop yang disampaikan yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita buka Alkitab kita di Lukas 11 ayat 11-13, saudara-saudara. Lukas 11 ayat 11-13. Saya bacakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Berapa sering kita berdoa kepada Tuhan untuk dipenuhi Roh Kudus, saudara-saudara? Kita kadang berdoa melalaikan untuk permintaan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Padahal Roh Kudus adalah roh yang dikaruniakan Tuhan Yesus untuk selalu membimbing dan menyertai kita. Seperti pada hari Pentakosta pertama kali,
Curahan Roh Kudus memberikan kekuatan, keberanian, kemampuan untuk mewartakan firman Tuhan, yaitu kabar keselamatan, saudara-saudara. Roh Kudus memberikan pengertian tentang keselamatan dan kebenaran yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, kita percaya bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus telah memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3b, saudara-saudara, 1 Korintus 12 ayat 3b, dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan memampukan menjalani kehidupan ini dengan iman, pengharapan, hikmat, dan damai sejahtera, saudara-saudara. Dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan dalam kita menjalani segala situasi dalam kehidupan kita. Sekarang bagaimana kita dapat meminta pada Tuhan atas kasih karunia-Nya untuk selalu memperbarui Roh Kudus dan menjawab doa-doa kita, saudara. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu jangan malu dan jangan sungkan, saudara-saudaraku, untuk meminta kepada Tuhan dengan doa-doa kita, karena kekuatan kita, kemampuan kita dari Roh Kudus untuk selalu yang mendapatkan pembaharuan. Yang kedua, minta dengan tekun, saudaraku. Jangan putus asa kalau belum mendapatkan jawaban-jawaban doa. Minta terus dengan sabar dan setia. Yang ketiga, kita minta dengan penuh kerinduan dan harus dengan hati yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan jawaban atas doa-doa kita, terutama atas kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan pasti akan mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam diri kita, saudara-saudara. Beberapa hal tanda bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita adalah: pertama, bahasa roh. Kita baca di Kisah Rasul 2 ayat 1-4, saudaraku. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya kumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya. Jadi beberapa tanda bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus, yang pertama yaitu hal bahasa roh. Yang kedua adalah buah-buah roh. Buah roh yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu menandakan bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Kita baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hal yang menentang hal-hal ini. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah saling menantang dan saling mendengki. Dipenuhi Roh Kudus tidak berarti kita tidak bisa berpikir dengan pikiran kita sendiri, saudara. Tapi pikiran kita diterangi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga tindakan kita, sikap kita sesuai dengan tuntunan Tuhan. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus akan memampukan kita menjalani hidup dalam kemenangan. Mari saudara, mintalah pada Tuhan Yesus Allah kita untuk dipenuhi Roh Kudus-Nya setiap hari. Dalam hidup kita, Tuhan Yesus pasti akan memberikan Roh Kudus-Nya pada kita. Demikian saudara-saudaraku yang terkasih, nyalakan selalu api Roh Kudus kita dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melakukan buah roh-roh sesuai dengan tuntunan dan kehendak Tuhan, yaitu dengan selalu sedikit-sedikit berdoa, sehingga kita dapat berdoa dengan mesra kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Kalau kita jarang atau sedikit berdoa, maka kita akan kagok, kita akan sungkan kepada Tuhan, karena hubungan kita dengan Tuhan tidak intens, tidak dekat, tidak mesra, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, kita minta Tuhan Yesus selalu hadir dalam doa kita, dalam kehidupan kita selalu. Amin. Mari saudara-saudara, kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang ajaib, dan kami memperoleh kepastian bahwa kami akan menerima saat kami meminta. Saat ini kami meminta, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kalau ada saudara-saudara kami yang belum pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus, penuhilah ya Tuhan, sehingga saudara-saudara kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Saat ini kami terima Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, dan Tuhan memampukan kami untuk melakukan buah-buah roh dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan dalam segala kegiatan kami, supaya segala yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk kasus COVID sekarang ini ya Bapak, kiranya beri kami tetap taat kepada pemerintahan kami untuk protokol kesehatan Tuhan, sehingga kami boleh menjaga kesehatan kami masing-masing. Terima kasih Tuhanku, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa kami ini. Terima kasih. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa syafaat untuk bangsa kita yang saat ini sudah terjadi peningkatan COVID-19 di semua daerah. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari. Kau selalu menyertai kami, Kau selalu membimbing kami, Kau selalu memberkati kami, dan Kau selalu memberi kesehatan kepada kami. Bapak, kami berdoa untuk bangsa kami yang saat ini masih terus melakukan vaksinasi untuk COVID-19, di mana banyak sekali peningkatan, kenaikan dari COVID-19 ini untuk masyarakat bangsa kami ini, Tuhan. Banyak sekali rumah sakit yang penuh, bahkan tempat-tempat yang tadinya kosong untuk isolasi, baik di rumah dinas wali kota, sekarang juga penuh, Tuhan. Kiranya hanya Kau sendiri yang mampu untuk menghilangkan dari wabah ini, Tuhan. Kiranya Kau sembuhkan dengan tangan kuasa-Mu, dengan bilur-bilur-Mu saudara kami yang saat ini terjaring kena penyakit COVID-19, Tuhan. Kau sembuhkan mereka, Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis, dokter, dan perawat, Tuhan. Kiranya Kau jagai mereka dalam merawat pasien COVID-19 ini, Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami Semarang yang akan mengadakan PPKM dari tanggal 18 Juni sampai 2 Juli ini, Tuhan. Kiranya nantinya menjadikan angka COVID-19 di kota Semarang ini menjadi turun, Tuhan. Kami juga berdoa kiranya semua masyarakat mematuhi peraturan ini, Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan. Baik di pasar, di jalan, di tempat ibadah, ataupun di mal-mal, Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih karena anak kami, adik-adik kami saat ini sudah selesai menyelesaikan tugasnya tes, Tuhan, dan mereka sudah naik kelas ke tingkat yang lebih tinggi, Tuhan, baik dari TK, SD, SMP, SMA maupun SMK, bahkan mereka yang mencari perguruan tinggi, Tuhan. Kiranya mereka mendapatkan sekolah yang terbaik yang mereka inginkan, Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu GKI Cangkiran, Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, kiranya Kau berkati beliau, Kau beri kesehatan kepada beliau, Tuhan, untuk pelayanannya, Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat GKI Cangkiran, Kau berkati mereka semua, Kau beri kesehatan mereka semua. Jauhkan kami dari virus COVID-19 ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Kita tutup kebagian kita pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang. Amin.